dalam pandangan Islam, nasab ini persoalan yang sangat sensitif. Mau kita melakukan pendekatan dengan hadis riwayat Al-Bukhari dan Muslim yang tersambung pada sahabat Abu Dzar Al-Ghifari, saking sensitifnya Nabi memberikan pengingat. Jika nasab yang benar itu kemudian sengaja diputus, maka resikonya adalah kufur. Ma min rajulin idda'a, tidaklah seorang lelaki mengaku li ghairi abihi, kepada menasabkan sesuatu kepada yang bukan dari bapaknya, jalur nasabnya, fahuwa kufrun, maka dihukumi dengan kufur. Ya, jadi kalau ada seseorang yang dengan pandangan tertentu mencoba memutus nasab seseorang yang sudah valid, tercatat, terbukti, dan ternyata nasab itu benar, kemudian mencoba untuk diputus, maka resikonya kufur. Ini kan masalah. Nyataan tentang larangan memutuskan nasab seseorang atau nasab yang sudah sahih kemudian dianggap terputus, itu bisa jatuh kepada kekafiran. Loh, dalilnya bukan ini, dalilnya bukan hadis ini, salah dalil nantinya. Kan jelas kalimatnya, ma min rajulin idda'a li ghairi abihi wa huwa ya'lamuhu illa kafar. Tidaklah seseorang yang menasabkan dirinya kepada laki-laki yang bukan bapaknya. Jadi ngaku-ngaku anak Pak Soekarno, ngaku-ngaku anak Pak Soeharto, ngaku-ngaku anaknya Pak B.J. Habibie misalnya, padahal dia bukan anaknya. Dia tahu itu semua. Illa kafara, kecuali pasti dia telah melakukan tindakan kekafiran. Jadi justru hadis ini malah dalil tentang haramnya ngaku-ngaku cucu Nabi kalau bukan. Haramnya ngaku-ngaku keturunan dari keluarga tertentu kalau bukan. Ini terkait dengan nasab dekat maupun nasab jauh. Kalimat awal, jadi justru hadis yang dipakai oleh saudara kita Ustaz Adi Hidayat ini tentang larangan ngaku-ngaku kalau bukan. Nah, tentang penafian nasab, menafikan nasab, sebetulnya dalilnya bukan itu. Ada riwayat dari Imam Tabrani, matanya begini, wa manitta, walaupun nasab itu samar sekalipun, kafarabillah, hati-hati, yang menafikan tersebut telah kafir kepada Allah Subhanahu wa taala. Hati-hati. Makanya nggak boleh kita main menafikan nasab. Nah, dalam konteks ini siapa? Bukan Kiai Imad. Kalau Kiai Imad itu jelas dengan hujjah dan dalil 100% yakin Bani Ba'alwi bukan cucu Nabi. Kalau Kiai Imad itu justru menjaga nasab suci atau kemuliaan nasab suci Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, kemudian juga dalam hal yang sama, ketika ada seseorang menisbatkan yang bukan kepada nasabnya, maka faliyatabawa maq'adahu minan nar. Kalau seseorang mengaku-ngaku bagian dari nasab yang bukan nasabnya, maka tempatnya di neraka. Nah, oleh karena itu ini persoalan yang tidak mudah. Ya, jadi jangan ditarik ke ranah kalangan masyarakat awam. Selesaikan di ranah ilmiah, ada pengujinya, ada hakimnya, ada bukti-buktinya, ada sistematikanya, sehingga tidak nanti banyak orang terjebak pada satu masalah yang ini jadi problem kemudian hari saat kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Siapa yang akan bertanggung jawab kalau tiba-tiba ada orang mencaci maki nasab tertentu kemudian tidak seperti kenyataannya dan dia menghukumi terputus lalu terkena kemudian dengan ancaman hadis ini? Yang bertanggung jawab siapa? Kan jadi masalah. Nah, jadi nasab itu sangat sensitif, dinisbatkan kepada yang bukan dari turunannya masalah, mengaku-ngaku bermasalah, berbangga-bangga juga masalah. Wajib bagi ulama membongkar nasab batil yang mengaku keturunan Nabi Muhammad SAW. Tulisan dari Kiai Haji Imaduddin Usman Al-Bantani dalam menanggapi statement dari Bang Adi Hidayat atau Ustadz Hadi Hidayat. Ya. Teman, kalau kita perhatikan apa yang disampaikan oleh Ustadz Hadi Hidayat itu, katanya yang sudah membatalkan nasab yang sudah sahih dan semacamnya. Jaminan sahihnya itu apa? Ketika sesuatu ditemukan, Ustadz Hadi Hidayat. Maka ini saya pikir apa yang disampaikan oleh Ustadz Hadi Hidayat ini keliru ya. Apalagi membawakan hadis itunya juga keliru ya. Setelah kita bagaimana membaca tulisan dari Kiai Haji Imaduddin Usman Al-Bantani, lalu mendengarkan apa yang disampaikan oleh Ustadz Hadi Hidayat, ini sama sekali tidak relevan. Ungkapan Ustadz Hadi Hidayat yaitu mento'an nasab, atau kita mengatakan ini bukan anaknya si Anu dengan secara sengaja, padahal kita tahu itu anaknya si Anu. Nah, itu yang dosa, itu yang nggak boleh. Tetapi ketika kita mengetahui dalil-dalil, kita mengetahui argumen-argumen, ya, kita menemukan ibarat-ibarat yang menunjukkan bahwa apa yang kita kaji ini bukan keturunan dari Nabi Muhammad, bukan keturunan dari si Anu, maka kita menyampaikan, gak ada salahnya.
Pertanyaannya, Ustadz Hidayat sudah ngaji belum? Maksudnya ngaji persoalan nasab ini. Kalau kita sebagai tokoh tidak tahu persoalan lalu ngomong atas dasar kurang pengetahuan atau dalam bahasa kasar karena ketololan kita dalam persoalan ini, kita ngomong sementara banyak orang ikut kita, itu kecelakaan, memperkeruh suasana ya. Kira-kira video ini disebarkan untuk menjadi penengah. Saya pikir ini bukan penengah, tapi justru bisa mengambangkan masalah, bahkan bisa mengaburkan masalah, bahkan bisa memperkeruh masalah. Beliau, saya katakan kurang teliti, justru mengatakan bahwa kufrun. Ini kan bisa diketawakan oleh santri-santri kita yang sedang belajar nahwu. Ketika menggunakan, jadi memang ini tulisan yang sudah cukup lama dan memang tidak diperuntukkan secara eksplisit kepada Ustadz Hadi Hidayat. Cuma setelah saya mendengar ungkapan dari Ustadz Hadi Hidayat lalu kemudian membaca tulisan ini, saya pikir secara argumentatif ini layak untuk kemudian kita gunakan dalam menyikapi apa yang telah disampaikan oleh Ustadz Hadi Hidayat ya. Memberantas nasab-nasab palsu yang menisbatkan diri kepada Nabi Muhammad SAW hukumnya fardu kifayah. Fardu kifayah itu kalau satu melakukan berarti semua terbebas dari dosa ya. Kalau fardu ain itu kewajiban per person. Jadi semuanya itu memiliki kewajiban untuk melakukan hal yang sama. Seperti sholat, yaitu fardu ain tidak bisa diwakili ya. Jadi kemudian ia termasuk dalam kategori amar ma'ruf nahi mungkar. Haram bagi para ulama untuk mendiamkan terjadinya pengakuan nasab seseorang atau sekelompok manusia yang menisbatkan diri sebagai keturunan Nabi Muhammad SAW dengan dusta. Karena yang demikian itu termasuk istihqar ya bil haqqi atau istihqar bil haqqi al mustafa, merendahkan hak Nabi Muhammad SAW. Imam Ibnu Hajar Al-Haytami berkata, yang bagi likuli ahadin ayyakuna lahu ghiratun fi hadzal nasabi syarif wa dhabtihi hatta la yantasiba ilaihi sallallahu alaihi wasallam ahadun illa bihaqqin. Ini di Sawa'iqul Muhriqah. Seyogianya bagi setiap orang mempunyai kecemburuan atau kemarahan terhadap nasab mulia Nabi Muhammad SAW dan mendobitnya atau memeriksanya sehingga seseorang tidak menisbatkan diri kepada nasab Nabi Muhammad SAW kecuali dengan sebenarnya. Nah teman-teman, kalau kita perhatikan apa yang disampaikan oleh Ustadz Hadi Hidayat itu katanya yang sudah membatalkan nasab yang sudah sahih dan semacamnya. Jaminan sahihnya itu apa? Ketika sesuatu ditemukan Ustadz Hadi Hidayat. Maka ini saya pikir apa yang disampaikan oleh Ustadz Hadi Hidayat ini keliru ya. Apalagi membawakan hadis itunya juga keliru ya. Membongkar nasab-nasab palsu kepada Nabi Muhammad SAW telah dilakukan ulama-ulama masa lalu seperti yang dilakukan Ibnu Hazm Al-Andalusi dan Imam Tajuddin As-Subki dalam membongkar kepalsuan nasab Bani Ubaid yang mengaku sebagai keturunan Nabi Muhammad SAW. Begitu pula yang dilakukan Al-Hakim An-Naisaburi ya di daerah Naisapuri yang membongkar kepalsuan nasab Abu Bakar Ar-Razi yang mengaku keturunan Muhammad bin Ayyub Al-Bajali. Begitu pula dilakukan oleh Az-Zahabi yang membongkar kepalsuan nasab Ibnu Dihyah Al-Andalusi. Demikian juga yang di Ibnu Hajar Al-Asqalani yang membongkar kepalsuan nasab Syekh Abu Bakar Al-Qumni. Ini di dalam kitab Usulu wal Qawaid fi Kashfi Mudda'i Asy-Syaraf. Nah, kemudian wajib bagi ulama yang mengetahui batalnya nasab seseorang yang menisbatkan dirinya kepada nasab Nabi Muhammad SAW untuk menyebarkan kepada orang lain. Syekh Ibrahim bin Qasim berkata, wala yajuzu lil alimi kitmanu ilmihi fi hadzal babi fa amanatul ilmi wal kashfu an ikhtilatil ansabi minal amri bil ma'ruf ya. Ini di dalam kitab Usul wa Qawaid fi Usul wa Qawaid fi Kashfi Mudda'i Syaraf. Imam Malik bin Anas berkata, "Man intasabi ila baitin Nabi sallallahu alaihi wasallam yakni bil batil yudrabu darban waji'an wa yushharu wa yuhsabu." Jadi barang siapa yang bernisbah kepada keluarga Nabi Muhammad SAW dan seterusnya, itu ada terjemahannya. Nah itu ya. Setelah kita bagaimana membaca tulisan dari Kiai Haji Imaduddin Utsman Al-Bantani, lalu mendengarkan apa yang disampaikan oleh Ustadz Hadi Hidayat, ini sama sekali tidak relevan. Ungkapan Ustadz Hadi Hidayat yaitu mentok nasab
atau kita mengatakan ini bukan anaknya si Anu dengan secara sengaja, padahal kita tahu itu anaknya si Anu. Nah itu yang dosa, itu yang nggak boleh. Tetapi ketika kita mengetahui dalil-dalil, kita mengetahui argumen-argumen, ya, kita menemukan ibarat-ibarat yang menunjukkan bahwa apa yang kita kaji ini bukan keturunan dari Nabi Muhammad, bukan keturunan dari si Anu, maka kita menyampaikan, gak ada salahnya. Pertanyaannya, Ustaz Hidayat sudah ngaji belum? Maksudnya ngaji persoalan nasab ini, mengkaji kitab-kitab nasab sudah belum? Tahu tidak mekanisme dalam penetapan nasab atau semacamnya? Itu kan harus dijawab oleh beliau. Jangan hanya menyampaikan yang demikian itu. Dan apapun yang kita lakukan ini adalah bagaimana caranya kita meningkatkan tingkat literatur, meningkatkan tingkat literasi kita agar supaya kita menjadi umat yang terpelajar, ya. Jadi pengetahuan ini banyak kita akses dari dalil-dalil atau argumen-argumen Kiai Haji Imaduddin, kemudian dari Pak Dr. Sugeng, dari para sejarawan, termasuk dari Gus Rumel. Jadi kalau kita mau bijaksana, kita bisa mendapatkan begitu banyak pengetahuan dari banyak sisi dan dari banyak aspek. Cuma persoalannya tadi, kita ini membela atau kita ikut campur ini atas dasar apa? Kalau kita sebagai tokoh tidak tahu persoalan lalu ngomong atas dasar kurang pengetahuan atau dalam bahasa kasar karena ketololan kita dalam persoalan ini, kita ngomong sementara banyak orang ikut kita, itu kecelakaan, memperkeruh suasana, ya. Kira-kira begitu yang dapat saya sampaikan. Salam cinta damai untuk semua. Kurang lebihnya saya mohon maaf jika ini adalah video yang cukup viral tentang pernyataan saudara kita Ustadz Adi Hidayat. Pernyataan ini dikesankan Ustadz Adi Hidayat meminta agar diskusi tentang nasab ini dihentikan. Saya melihat video ini disebarkan untuk menjadi penengah. Saya pikir ini bukan penengah, tapi justru bisa mengambangkan masalah, bahkan bisa mengaburkan masalah, bahkan bisa memperkeruh masalah. Kemudian yang berikutnya, saudara kita Ustadz Adi Hidayat tampaknya kurang teliti dalam perkara ini. Mengapa saya mengatakan kurang teliti? Ketika beliau beristidlal dengan hadis Nabi yang disebutnya dari Sahih Bukhari dan Sahih Muslim, ma min rajulin idda'a li ghairi abihi. Kan hadis ini jelas menggunakan manafiyah yang maksudnya kepada jumlah fi'liyah. Mestinya ini ada istisna. Coba kita buka bab istisna. Tapi beliau, saya katakan kurang teliti, justru mengatakan bahwa kufrun. Ini kan bisa diketawakan oleh santri-santri kita yang sedang belajar nahwu. Ketika menggunakan manafiyah, kemudian dihilangkan istisnanya, ini kan menjadi janggal kalimatnya. Nah, saya katakan Ustadz Adi Hidayat kurang teliti. Di mana tidak telitinya? Coba kita rujuk hadisnya. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam telah bersabda, ma min rajulin, atau dalam matan yang lain laisa min rajulin, ma min rajulin idda'a li ghairi abihi wa huwa ya'lamuhu illa kafar. Mestinya begitu kalimatnya. Tidaklah seseorang yang menasabkan dirinya kepada selain bapaknya, padahal dia tahu itu memang bukan bapaknya, illa kafar, kecuali pasti dia telah melakukan tindakan kekafiran. Nah, ini yang pertama. Ustadz Adi Hidayat kurang teliti tentang ini. Yang kedua, lebih tak teliti lagi ketika beliau beristidlal dengan hadis ini untuk membangun pernyataan tentang larangan memutuskan nasab seseorang atau nasab yang sudah sahih kemudian dianggap terputus. Itu bisa jatuh kepada kekafiran. Loh, dalilnya bukan ini, dalilnya bukan hadis ini, salah dalil nantinya. Kan jelas kalimatnya. Ma min rajulin idda'a li ghairi abihi wa huwa ya'lamuhu illa kafar. Tidaklah seseorang yang menasabkan dirinya kepada laki-laki yang bukan bapaknya. Jadi ngaku-ngaku anak Pak Soekarno, ngaku-ngaku anak Pak Soeharto, ngaku-ngaku anaknya Pak B.J. Habibie misalnya, padahal dia bukan anaknya. Dia tahu itu semua. Illa kafar, kecuali pasti
dia telah melakukan tindakan kekafiran. Kemudian matan lanjutannya, ini bukan hadis terpisah, hadis yang nyambung. Wa manidda'a qauman laisa lahu fihim nasabun falyatabawwa maq'adahu minan nar. Barang siapa yang mengaku-ngaku dirinya adalah keturunan dari kaum tertentu atau klan keluarga tertentu, laisa lahu fihim nasabun, padahal nasabnya bukan berasal dari situ, falyatabawwa maq'adahu minan nar, silahkan dia menempati kapling yang sudah Allah sediakan untuknya di dalam neraka. Jadi justru hadis ini malah dalil tentang haramnya ngaku-ngaku cucu Nabi kalau bukan. Haramnya ngaku-ngaku keturunan dari keluarga tertentu kalau bukan. Ini terkait dengan nasab dekat maupun nasab jauh. Kalimat awal tentang nasab dekat. Kalau bukan bapak kita, jangan diaku bapak kita. Maksudnya begitu. Kecuali kalau nggak tahu, karena nggak pernah dikasih tahu. Sudah tahu si fulan ini bukan bapaknya, diaku-aku sebagai bapaknya. Misalnya, maka dia telah melakukan tindakan kekafiran. Nah, selanjutnya ini terkait dengan nasab jauh. Wa manidda'a qauman, barang siapa yang mengaku-ngakui suatu kaum, sadah Rasulullah misalnya, dzurriyyat Nabi misalnya, atau keluarga tertentu, atau fam tertentu, atau klan tertentu, dia ngaku-ngaku berasal dari keluarga tertentu. Misalnya saya nih ngaku-ngaku keluarga Asega, padahal bukan. Saya ngaku-ngaku keluarga Al-Attas atau keluarga bin Yahya, padahal bukan. Barang siapa yang ngaku-ngaku dia berasal dari klan tertentu, keluarga tertentu, dari nasab jauh tertentu, padahal bukan, fal yatabawwa maq'adahu minan nar. Tuh klaimnya, suruh ngapling tempat tinggalnya di dalam nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Jadi justru hadis yang dipakai oleh saudara kita Ustaz Adi Hidayat ini tentang larangan ngaku-ngaku kalau bukan. Nah, tentang penafian nasab, menafikan nasab, sebetulnya dalilnya bukan itu. Ada riwayat dari Imam Tabrani, matannya begini, wa manittafa min nasabin wa indaqqa kafara billah. Barang siapa yang sengaja menafikan nasab, jadi sengaja kita menafikan nasab seseorang, wa indaqqa, walaupun nasab itu samar sekalipun, kafara billah, hati-hati, yang menafikan tersebut telah kafir kepada Allah Subhanahu wa taala. Hati-hati. Makanya nggak boleh kita main menafikan nasab. Nah, dalam konteks ini siapa? Bukan Kiai Imad. Kalau Kiai Imad itu jelas dengan hujah dan dalil 100% yakin Bani Ba'alwi bukan cucu Nabi. Kalau Kiai Imad itu justru menjaga nasab suci atau kemuliaan nasab suci Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, yang dimaksudkan dengan menafikan nasab tersebut adalah kebiasaan orang menafikan nasab Wali Songo. Kan ada orang yang mengatakan, nah, Wali Songo itu nasabnya terputus. Wali Songo itu bukan dzurriyyat Nabi.